Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Pancasila. Apa kabar anak-anak hari ini pagi harinya? Alhamdulillah baik, Pak. Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, sebelum kita masuk, alangkah baiknya kita berdoa dulu yuk. Coba buat Putra dipimpin teman-teman yang buat berdoa. Nah, amin. Uh, jadi di pertemuan kita kali ini di kelas 11 itu kita ngebahas tentang materi yang namanya mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di bab ini sendiri, Bapak bakal bahas jadi 2 pertemuan. Nah, di pertemuan ini kita bakal mewaspadai apa sih ancaman yang ada kepada kedudukan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum Bapak masuk ke penjelasan, maka baiknya kita nyanyi bareng dulu ya lagu dari Sabang sampai Merauke sekalian ini menyegarkan semangat kita pagi-pagi ini. Pada tahu kan lagu dari Sabang sampai Merauke? Tahu dong, Pak. Coba nanti nyanyi bareng-bareng ya. Oktri aja tuh, Pak. Suaranya bagus. Coba Oktri. Oktri saya nggak nyanyi ini atau lupa lagi karena sekarang takutnya kalian kan pada taunya lagu-lagu Korea atau sebagainya. Kan ini kita ngebahas juga sama ancaman dan itu ada keterkaitannya ini loh. Udah, coba Putra aja yang nyanyi. Putra apalkan nadanya sama Bapak bantuin kok kalau misalnya ada yang lupa. Bapak udah tahu suara saya jelek. Gak apa-apa, dari tadi kamu kan sambil nunggu kelas udah mulai nyanyi-nyanyi kan. Sih, Bapak bisa aja. Ini nyanyi benar, Pak. Ya, nyanyi aja. Gak apa-apa. Suara yang jelek juga gak Maaf ya, apa-apa. teman-teman. Harap diredam suaranya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Makasih buat Putra buat udah nyanyiin dari Sabang sampai Merauke. Nah, lanjut baru kita masuk kepada materi. Nah, di pertemuan kali ini Bapak bakal bahas tentang 6 poin. Pertama itu apa itu ancaman. Kemudian yang kedua ada ancaman di bidang ideologi. Ketiga ada ancaman di bidang politik. Keempat ada bidang ekonomi. Yang kelima ada ancaman di bidang sosial dan budaya. Dan yang keenam ada ancaman di bidang hankam, keamanan dan keamanan. Nah, karena waktu kita di pertemuan ini bentar lagi, Bapak bakal ngebut aja kali ya. Tapi nanti di pertemuan selanjutnya kita bakal lanjutin. Nah, pertama itu apa sih ancaman itu? Coba di sini ada yang tahu nggak ancaman itu apa? Sepemahaman kalian aja tentang ancaman itu apa? Dipalak temen, Pak. Boleh, itu juga salah satu ancaman buat keuangan kita. Ayo Putra, lagi mikir apa? Ya dan ya, ancaman itu secara garis besar itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang individu ataupun kelompok yang dimana dapat mengganggu kestabilan dalam pada suatu individu atau kelompok lain. Ya, jadi ancaman itu bersifat negatif gitu. Sama seperti yang tadi disebutkan nama Arida, ancaman itu bisa berupa kayak pemalakan, terus neroran dan sebagainya. Kita lanjut ke
apa sih ancaman di bidang ideologi itu? Nah, pertama-tama kita ini Bapak jelasin dulu mengenai apa itu ideologi. Nah, ideologi ini diartikan sebagai suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam mengenai bagaimana cara yang sebaiknya, yakni secara moral dianggap benar dan adil serta mengatur tingkah laku bersama di berbagai segi kehidupan. Nah, untuk ancaman di bidang ideologi sendiri merupakan ancaman yang dapat membahayakan pemikiran masyarakat sehingga juga mengancam falsafah negara. Ancaman melemahkan pemahaman rakyat mengenai ideologi bangsanya sendiri. Nah, di sini ada yang tahu nggak salah satu contoh dari ancaman ideologi itu apa? Ataupun ancaman dari ideologi luar. Ada yang tahu nggak contoh ideologi itu apa? Itu Pak yang suka orang-orang yang suka masukin apa namanya kultur dari luar ke dalam, kayak misalnya orang-orang yang suka, maaf nih ya teman-teman yang suka K-pop gitu. Contohnya kayak gitu. Mungkin itu termasuk ancaman ideologi. Ya, itu bisa masuk. Jadi itu mengancam falsafah negara yang dimana keberagaman kita. Kemudian ada juga ancaman yang namanya ancaman dari ideologi luar seperti komunis, liberalis. Itu juga merupakan salah satu ancaman pada ideologi bangsa kita. Nah, yang kedua itu ada ancaman di bidang politik. Nah, ancaman di bidang politik ini dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia dengan intimidasi ataupun tidak. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik yang merupakan bentuk ancaman yang non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Nah, untuk di pihak ancaman politik ini, salah satu contohnya itu seperti pemaksaan seperti hubungan diplomasi atau sebagainya gitu. Yang dimana ini berbau-bau politik yang dilakukan oleh para kepala negara ataupun parlemennya. Yang ketiga ya, ini yang ketiga, ancaman yang ketiga kalau nggak salah. Ada ancaman di bidang ekonomi. Nah, ancaman di bidang ekonomi ini merupakan ancaman yang di dalamnya tidak melibatkan kekuatan senjata atau peralatan berbahaya lainnya dalam bidang ekonomi. Nah, ancaman ini itu sangat buat sekarang itu sangat berpengaruh karena di tengah gempanya ekonomi global itu banyak yang namanya persaingan ekonomi. Nah, salah satu contoh dari ancaman ekonomi ini sendiri adalah seperti maraknya barang-barang luar negeri ataupun impor yang banyak ditemukan di Indonesia itu sendiri, sedangkan untuk barang Indonesia itu sedikit gitu penggunanya. Itu kemudian ada yang namanya gaya hidup hedonisme, di mana gaya hidup serba mewah. Yang ketiga itu tidak mencintai produk lokal. Coba di sini, di rumahnya ada yang punya produk lokal nggak? Coba, Putra di rumahnya punya produk lokal nggak? Kayak sepatu atau apa gitu? Punya Pak. Punya. Nah, berarti Putra bagus nih, udah namanya udah melestarikan produk lokal. Nah, yang keempat ada ancaman di bidang sosial dan budaya. Nah, coba dilihat gambar dua ini. Ini kan bukan budaya Indonesia kan, yang dimana budaya ini tidak mencerminkan uh, masyarakat Indonesia yang beradab gitu. Coba, ancaman sosial budaya adalah tindakan atau konsep yang disebarkan sengaja atau tidak sengaja dan berpotensi mengancam kekayaan suku, agama, ras, dan golongan. Nah, untuk contohnya itu dapat kita tahu dari ancaman sosial dan budaya itu mungkin maaf ya Bapak kalau misalnya salah ngomong, banyaknya anak muda yang lebih menyukai budaya luar dibandingkan budaya luar Indonesia sendiri. Kemudian yang kedua ada kurang memberi minatnya masyarakat muda kepada permainan tradisional dan teater-teater muda pokoknya yang seperti itu
Bapak lihat udah mulai kurang gitu kan. Jadi budaya-budaya luar lebih banyak yang diterima gitu. Nah, kemudian yang terakhir adanya ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, di sini kita sebut sebagai ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, ancaman militer ini dapat berupa agresi atau invasi, kemudian pelanggaran wilayah, kemudian ada pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara. Nah, untuk contoh dari ancaman ini, kasus, coba Arida tahu nggak contoh kasus dari contoh keamanan pertahanan dan keamanan ini? Yang lagi ramai ini di skala global, contoh kasus keamanan pertahanan dan keamanan. Coba ada yang tahu? Contohnya mungkin agresi militer, Pak. Ya, agresi militer. Yang lagi ramai itu di sekarang tuh agresi ataupun invasi yang dilakukan Rusia kepada Ukraina. Nah, itu salah satu contoh dari ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Kemudian pemberontakan bersenjata. Kita tahu sendiri di Indonesia bagian timur, di Papua, itu masih namanya pemberontakan senjata masih sangat kental ataupun masih sering terjadi. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak cukup sekian saja sampai pembahasan terakhir tentang ancaman dan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, untuk minggu depan kita bakal bahas tentang strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan dalam membangun integrasi nasional. Dan buat pertemuan kali ini Bapak nggak bakal ngasih tugas karena Bapak tahu kalian masih banyak tugas yang lain. Mungkin ada yang ditanyain dulu nggak sebelum Bapak tutup? Ada yang mau nanya nih? Ya udah, mungkin Bapak tutup aja ya. Terima kasih buat anak-anak yang udah hadir di pagi hari ini. Sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa sarapan. Nah, mungkin cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang nggak hadir cuma Anita berarti ya? Iya, Pak. Ingetin Anita buat minggu depan buat masuk. Oke, Pak.